Sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua, sebelum lahirnya T-34 yang diklaim sebagai tank kelas medium terbaik Uni Soviet, ada sebuah tank kelas medium yang kala itu sempat dianggap tank paling modern dan canggih pada masanya. Tank yang menjadi simbol kekuatan militer Uni Soviet. Tank kelas medium yang pertama kalinya diproduksi secara massal. Cepat, lincah, mematikan. Inilah tank multi-turret yang dijuluki sebagai monster Stalin berkepala 3, T-28. Sejarah awal mula tank ini kita mulai dulu pada tahun 1929, di mana kala itu pasukan merah membutuhkan tank terbaru untuk mendukung pergerakan pasukan infanteri mereka di medan perang. Tank T-26 dan tank BT yang semula adalah tank andalan pasukan merah sudah tidak bisa lagi sepenuhnya diandalkan. Hal ini disebabkan karena mulai banyaknya pengembangan senjata-senjata anti-tank terbaru yang dapat dengan mudah menembus lapisan baja tank T-26 dan tank BT. Untuk mengatasi masalah ini, Uni Soviet membutuhkan tank terbaru yang lebih baik dari segi lapisan baja. Ukurannya yang harus lebih besar, bergerak dengan cepat, dan dapat menjadi tank pendukung pergerakan infanteri. Oleh karena itu, pada tahun 1930, seorang perancang tank yang bernama Semyon Zakharovich Ginzburg diberi wewenang untuk mendesainnya. Tank Inggris Vickers A1E1 Independent menjadi sumber inspirasi Ginzburg dalam pengembangan tank terbaru ini. Tank multi-turret dianggap memiliki potensi sebagai kendaraan tempur yang mematikan dan cocok untuk diterapkan pada taktik peperangan di era tersebut. Maka diciptakanlah T-28, tank kelas medium multi-turret yang digadang-gadang akan menjadi andalan pasukan merah dalam setiap konflik militer yang melibatkan mereka. Walaupun secara performa, tank ini lebih lambat daripada tank T-26 dan tank BT, namun T-28 memiliki mobilitas yang tidak kalah bagusnya dan memiliki perisai baja yang lebih tebal. Ditambah lagi, 2 kubah meriam tambahan yang memiliki senapan mesin menjadi nilai lebih untuk bertarung di garis depan. Setelah lulus semua uji coba pada tahun 1932, maka tank ini secara resmi disetujui untuk diproduksi massal pada 11 Agustus 1933 di pabrik Selyabinsk Kirov. Di tahun yang sama, tank ini pertama kalinya ditampilkan di depan publik, serta disaksikan langsung oleh Yosef Stalin di Lapangan Merah pada acara parade militer. T-28 memiliki berat sekitar 25,4 ton. Perisai baja depan setebal 30 mm, tapi untuk bagian pengemudi hanya memiliki ketebalan 15 mm. Lalu baja samping setebal 20 mm. Dan baja belakang bagian atas setebal 15 mm dan bawahnya 20 mm. Untuk kubah meriam utama, memiliki lapisan baja setebal 20 mm di depan dan di samping. Lalu bagian belakang memiliki ketebalan 30 mm. Sedangkan kubah senapan mesin, ketebalan baja depannya 22 mm, samping dan belakang setebal 20 mm. Meriam utama yang digunakan adalah meriam KT-28 Howitzer dengan kaliber 76,2 mm. Lalu 2 senapan mesin di kedua kubah yang digunakan adalah DT Machine Guns kaliber 7,62 mm. Mesin yang digunakan adalah mesin V12 Mikulin M17 yang berkekuatan 500 tenaga kuda. Tank ini sanggup bergerak secepat 43,5 km per jam. T-28 memiliki 6 awak, 1 sang komandan yang juga operator radio, 1 pengemudi, 1 penembak meriam, 1 pemuat meriam, dan 2 penembak senapan mesin yang berada di 2 kubahnya. Menurut catatan sejarah dari pihak Soviet, tank ini pertama kalinya dikerahkan di medan pertempuran yang terjadi pada tahun 1939, tepatnya saat perang perbatasan antara Soviet melawan pasukan Kekaisaran Jepang. Di tahun yang sama, tank ini juga ikut andil dalam invasi Polandia bersama pasukan Jerman. Walaupun beberapa T-28 hancur oleh meriam anti-tank Jepang dan Polandia, tapi kemampuan T-28 kala itu terbilang cukup mengesankan.
Meriam yang dimiliki oleh tank ini dinilai cukup akurat dalam pertempuran baik jarak menengah hingga jarak jauh. 4 senapan mesin yang terpasang di tank ini juga sangat membantu dalam pertarungan jarak dekat melawan pasukan infanteri, baik di medan terbuka maupun di medan yang sempit. Lalu kecepatannya yang lumayan, jarak tempuh yang baik, serta sanggup bergerak dengan lincah di berbagai macam medan, membuat pihak Soviet merasa yakin bahwa T-28 adalah tank yang memiliki potensi untuk menjadi tank standar Angkatan Darat mereka. Tapi pada saat Perang Musim Dingin menghadapi pasukan Finlandia, performa T-28 mulai terlihat banyak kekurangan, terutama saat menghadapi bunker pertahanan Finlandia. Meriam yang dimiliki tank ini dianggap kurang efektif. Selain itu, pihak Finlandia mulai menemukan titik kelemahan tank ini yang berada di bagian pengemudi. Ketebalan bajanya yang hanya setebal 15 mm menjadi sasaran utama senjata anti-tank Finlandia. Dengan senjata kaliber 20 mm saja, sudah cukup efektif untuk mematikan pergerakan tank ini. Selama Perang Musim Dingin, sekitar 200 tank T-28 hancur atau ditinggalkan oleh para awaknya. Performa buruk inilah yang pada akhirnya dikeluarkanlah versi terbaru T-28, yaitu T-28E, dengan meningkatkan lapisan baja depan setebal 50 hingga 60 mm, dan mengganti meriamnya dengan L10 kaliber 76,2 mm yang lebih baik dari segi penetrasi. Ketika pasukan Jerman memulai operasi Barbarossa menyerang Uni Soviet pada bulan Juni 1941, kala itu pasukan Merah memiliki sekitar 411 tank T-28. Pada tahap awal pertempuran, T-28 masih dapat memberikan perlawanan pada tank-tank Jerman yang kala itu masih didominasi oleh Panzer tipe ke-1 dan tipe ke-2. Tapi pada saat lawan yang sepadan seperti Panzer tipe ke-3 dan tipe ke-4 mulai muncul, T-28 mulai mengalami kesulitan untuk mengimbanginya. Diperburuk lagi, kehadiran kendaraan serbu seperti Stuk ketiga dan serangan Stuka dari udara menambah derita T-28 di garis depan. Banyak sekali T-28 yang hancur dan diharuskan untuk mundur hingga menuju Leningrad dan Moskow. Banyak juga yang harus ditinggalkan oleh para awaknya karena kehabisan bahan bakar atau kendala mesin akibat pertempuran jangka panjang. Hanya tank KV saja yang mampu bertahan dari serangan tank-tank Jerman ini. Walaupun beberapa versi dikembangkan oleh pabrik Chelyabinsk seperti T-2857 dengan meriam ZIS-4 kaliber 57 mm hingga T-2885 yang dipasangi meriam F-30 dengan kaliber 85 mm masih belum cukup baik untuk bertarung dengan tank-tank Jerman. Penggunaan tank ini hanya berlangsung hingga akhir tahun 1941 karena pada saat itu munculnya T-34 dinilai lebih baik dari segi kecepatan, manuver, daya penetrasi meriamnya, ketangguhan perisai bajanya, dan biaya produksinya yang lebih murah. Sehingga pihak Soviet sudah tidak lagi menginginkan produksi T-28 dilanjutkan, dan perjalanan T-28 yang sempat digadang-gadang sebagai tank kelas medium masa depan Uni Soviet berakhir di tahun 1941. Sepanjang sejarah, T-28 diproduksi sebanyak 503 unit. Saat ini, hanya ada 3 unit yang tersisa. 2 berada di Moskow, Rusia, dan 1 lagi berada di Finlandia. Walaupun T-28 tidak banyak memberikan andil dalam perjuangan pasukan Merah selama Perang Dunia Kedua, namun tank ini memberikan serangkaian ide dan solusi-solusi baru bagi generasi tank-tank terbaru Uni Soviet.